Sebenarnya basicnya bukan di hadroh sih kan. Iya. Awalnya kan saya di Kori, MTQ lah, Iya, misalnya MTQ. Al-Quran. Ya mungkin karena guru saya melihat saya punya potensi di olah vokal, suara lah. Jadi intinya kalau ada ekstrakurikuler akhirnya disuruh ikut gitu. Setiap daerah punya ciri khas masing-masing, dari pukulannya, dari iramanya, dari qasidah-qasidahnya memang beda. Antara Kalimantan, Banjarmasin dengan mungkin Jawa di Jawa Timur sampai Jawa Tengah itu memang beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore, tergantung dari teman-teman semuanya melihat channel ini. Ya. Kembali bersama saya, admin JSN, Betul. Muhammad Izul Haq. Izul. Untuk malam hari ini, ya, di studio kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ya. Biasa di luar, bukan luar biasa. Biasa di luar. Biasa ya? di luar karena Jarang sering di rumah sekali jarang ya. di rumah, ya. Oke. Iya, Bang. Ini ada Ustadz Yan Luki Aditya ya. Mas, kan Ustadz. Biasanya kan Ya. biasa Kalau disapa Ustadz orang-orang kalau ya. di hadro-hadro kan. Tapi bukan Ustadz lah, Mas aja. Oke. Oke. Tapi saya lebih familiar panggil Ustadz nggak masalah Ya. ya. Saya tidak bisa melarang juga sih kalau mau panggil siapa. Ya. Boleh, pokoknya nama-nama yang baik lah. Amin. Alhamdulillah. Apa kabarnya nih? Hah? Ustadz. Sehat, alhamdulillah. Bang Yuzul, Mas Yul juga ya. Semoga sehat walafiat. Alhamdulillah. Di pandemi sehat. ini apa-apa terbatas Bang Yuzul. Jadi ya seperti inilah jalannya ya. Tapi semoga tetap dilindungi oleh Allah, sehat walafiat Oke, semuanya, teman-teman amin. juga ya. Untuk Oke. di sini kan kegiatannya juga kita berdua betul saja ya, sekali, dan betul. juga bersama tim. Yang saya kagumi dengan Ustadz Luki ini memang begitu amat luar biasa ya ketika apa namanya melantunkan sholawatnya khususnya Ya. kan. Untuknya kita kenal juga dengan grupnya Zahir, Zahir ya, betul. Zahir Mania ya, untuk Zahir Mania. para fan-nya. Saya mana yang nonton nih? Zahir Ya, Mania. salam-salam. Oke. Nah, Ya. bicara soal hadroh nih ya, Ya. Ustadz Luki ya. Yang tentunya tidak jauh dengan aktivitas jenengan. Aktivitas ya sehari-hari. Mengenai hadroh sendiri, Ustadz Luki udah berapa lama nih? Terjun di dunia hadroh ya, kalau saya dibilang dari awal itu berarti setelah kelas 6 mungkin ya. Kalau kelas 6 SD Kelas kan 6 udah, SD itu? ya kalau di kita kan ada ekstrakurikuler itu ya. Oh, iya. Tapi kan dulu masih zamannya pakai itu, enggak cuma hadroh murni sih, ada modernnya kayak keyboard itu. Cuman kan itu juga kita baru pengenalan kelas Iya. 6. Setelah itu kan belajar baru di MTS, SMP, SMA itu baru kita udah mulai istilahnya manggung-manggung gitu. Cuman kan kalau awalnya memang saya udah dari SD Kak. Sebenarnya basicnya bukan di hadroh sih kan. iya. Awalnya kan saya di Kori, MTQ lah, Iya, misalnya MTQ. Al-Quran. Ya mungkin karena guru saya melihat saya punya potensi di olah vokal, suara lah. Jadi intinya kalau ada ekstrakurikuler akhirnya disuruh ikut gitu. Terus berkembang sampai memang saya juga terbangun dengan hobi saya juga di hadroh. Akhirnya saya bisa sampai jalan sampai SMP, SMA sampai sekarang ini. Dan mungkin alhamdulillah mungkin sudah mapannya mulai dari SMA. Kalau dibilang belajar awal dari SD. Dari SD. Dari SD. Tapi SMP, memang SMP. udah ada gurunya juga dari SD itu. Ada Atau gurunya. otodidak dari Ada, diri sendiri? ada. Saya punya guru di MSI, ya juga Ada ya? dulu sempat istilahnya ikut serta di keluarga Kanjus Sholawat Oh, juga. iya. Beliau namanya Ustadz Musyafa Umar, juga yang mengajari saya dari musabaqah tilawatil Quran, dari qori'nya, dari hadrohnya, ya dari tartil juga sampai sekarang. Alhamdulillah. Sedikit. Iya, iya, iya. Kalau hadroh sendiri sebetulnya itu memang sejarahnya bagaimana sih? Musik hadroh. Mana ya? Kalau hadroh, kalau yang saya tahu mungkin ada masternya, mohon maaf kalau ada salah-salah. Pokoknya kalau yang saya tahu, kalau hadroh ya sebenarnya ini kan juga genre dari musik Arabian ya, Iya. dari Arab lah, dari Arab. Cuman kan mungkin terbangunnya di sini juga terbangun dari tradisi juga, mungkin zaman-zaman dahulu ada rebana. Cuman mungkin yang membawakan alirannya dari timur, dari Arab. Saya juga sempat ingat ketika beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, itu disambut para Ansor
dengan tola al badru alaina kan juga memukul hadroh. Mungkin sebelum jauh-jauh itu, sebelum Kanjeng Nabi hijrah pun mungkin hadrohnya sudah ada. Jadi mungkin ya sejak dari dulu, sejak sebelum zaman Nabi mungkin sudah ada. Cuman mungkin berkembangnya ke sini mungkin perkembangan aransemennya itu mungkin sudah berbeda, mungkin dari alatnya, dari ketukan atau dari iramanya mungkin sudah berbeda. Cuman kalau di Indonesia banyak sekali sih yang istilahnya hadroh yang sudah mulai dari awal seperti yang kita biasa dengar di Banjarmasin atau di Banjari ya. Kalau di sana kan ada Guru Zaini Tilgani, itu memang musik hadroh ini di sana ada istilahnya ada pembacaan maulid dan juga diiringi dengan hadroh. Itu memang sudah jauh dari lama dan tidak hanya di Banjarmasin atau Banjari, di Jawa Timur pun ada, mungkin di sebagian wilayah Jawa memang sudah ada. Jadi kalau asalnya dari mana mungkin ya pandangan saya sebatas mungkin dari wilayah timur. Terus karena mungkin dulu ada para pendakwah yang datang ke Indonesia, akhirnya mungkin karena mediasinya mungkin lebih mudah dengan dengan media musik, akhirnya mungkin alat-alat dari sana mungkin atau irama-irama ke barat ketimuran hingga masuk ke Indonesia mungkin versi rebana lah atau hadroh itulah mungkin. Cuman di sini ada banyak perkembangan mungkin jadinya yang mungkin semisal versinya Arab yang sekarang dengan Indonesia yang sekarang mungkin beda mungkin. Cuman ya itulah mungkin master-master yang ada di sini mungkin jauh lebih mengerti. Kalau saya sebatas itu saja. Itu mungkin ya. Sekali ya. Kan memang terbatasan saya memang segitu ya. Moga-moga yang ada tahu bisa bantu saya ya. Oke. Ya sebatas itu Mas Izul. Jadi termasuk juga dinamai dengan musik Al-Banjari juga. Al-Banjari kalau memang itu di sini asli dari Banjar juga. Ya, saya Banjarmasin itu karena Banjari kan itu Banjarmasin. Saya juga sempat banyak masukan dari orang-orang kalau yang membawakan Syekh Arsyad Al-Banjari siapa ya dari Banjar lah pokoknya. Terus yang memang kalau sekarang fenomenal dan mungkin terkenal di seluruh Indonesia memang acaranya di beliau Guru Zaini, memang luar biasa ramai. Gurus kumpul, betul sekali Gurus kumpul. Itu memang mungkin cikal bakal Banjar irama Banjari versi irama Banjari karena memang setiap daerah punya ciri khas masing-masing dari pukulannya, dari iramanya, dari qasidah-qasidahnya memang beda. Antara Kalimantan, Banjarmasin dengan mungkin Jawa di Jawa Timur sampai Jawa Tengah itu memang beda-beda. Jadi mungkin ya memang di Indonesia memang sudah berkembang sih. Kalau satunya Banjari itu biasanya yang satunya namanya apa? Apa ya namanya? Dari Jawa juga. Kalau ada pakai bahasa yang itu. Kalau sekarang itu kan versinya yang sudah dikenal mungkin yang karena yang mempopulerkan beliau Habib Syekh ya. Itu kasih bahasa yang gede itu. Kalau kita namanya kontemporer. Cuman kalau orang-orang bilang terkenalnya musik hadroh versi Habib Syekh gitu. Karena mungkin yang mempopulerkan beliau. Jadi mungkin yang berkembang di masyarakat, itu versinya hadrohnya versi Habib Syekh gitu. Bahkan kadang bassnya itu dikatakan bass Habib Syekh gitu. Karena mungkin sudah berkembang di masyarakat, yang mempopulerkan kan beliau Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgar. Jadi memang ya kalau Ustadz Luki ini mempopulerkan hal yang baru lagi, mungkin dinamai dengan Ustadz Luki gitu ya. Bass Mas Luki gitu ya. Tapi tidak cukup beban saya kayaknya, tidak cukup power untuk bisa mempopulerkan sesuatu. Ya gitu mungkin ya Mas Izul ya, mungkin sebatas hadroh. Memang sekarang memang zamannya sudah sangat berkembang, apalagi dengan banyaknya media ya. Jadi sangat cepat sekali perkembangan musik hadroh. Kalau gitu. Bedanya dari kalau Banjari kan itu memang iramanya tidak memakai tidak memakai dengan Banjari. Bahkan bisa dikatakan iramanya tinggal pakai 4 rebana atau 4 dufuf aja. Itu iramanya memang murni, jadi nggak tercampur dengan alat-alat yang mungkin modern dan juga yang tambahan yang sekarang ini. Tapi memang membawa sakralnya acara suasana acaranya itu membawa sakral. Ya meskipun di kontemporer tetap membawa sakral, cuman kayaknya kita lebih terenyuh dengan musik yang lebih yang lebih murni gitu loh Mas Izul. Saya sendiri ya juga ketika mendengar beda ya beda antara yang dengan
kontemporer dan juga dengan Banjari itu ya suasananya juga berbeda. Suasana berbeda. Kalau cenderung kalau bicara di panggung itu memang kalau Haldroh Banjari itu memang spesifikasinya di acara-acara majelis satu ruangan gitu ya. Kalau musik-musik kontemporer yang ala bisa itu di ruangan yang terbuka, outdoor, di lapangan itu memang membawa suasana juga. Jadi ada kriteria masing-masing kalau untuk semisal kontemporer untuk membawa suasananya itu lebih bisa membawa yang di Haldroh yang di outdoor gitu ya kalau yang pas website itu ya, karena memang medianya website kan memang anak-anak muda juga, jadi bikin lebih tertarik anak muda untuk bisa lebih suka dengan musik-musik outdoor, jadi kayak gitu dimasukinnya mungkin dengan alat-alat yang tambahan sekarang seperti ini, tapi tidak mengurangi kesakralan acara juga sih sebenarnya, cuman suasananya memang berbeda, kadang kita merasakan kadang oh ya suasana berbeda, tapi ada ya intinya niatnya sama, cuman tetap mungkin hanya medianya iramanya saja yang beda, tapi tetap niatnya kita sama sholawatan. Oke. Kalau Ustadz Luki sendiri biasanya memainkan dengan musik hadroh yang Banjari atau yang kontemporer sih? Kalau di kita kan memang alhamdulillah semuanya jalan. Ketika kita rutinan itu setiap bulan 1 kali memang kita pakainya hadroh Banjari lah, bisa dengan Banjari. Cuman kalau biasanya kita manggung, kita di luar, kita acara outdoor gitu, kita memang makanya hadroh kontemporer itu yang ala Pepsa itu, karena memang ya mungkin lebih disukai anak-anak muda, jadi lebih bisa kena ke anak muda, menyampaikannya lebih enak gitu. Jadi kalau biasanya Jumat Kliwon ya rutin. Ya betul, Jumat Kliwon kalau di Kansus gitu kan. Betul sekali di majelis. Itu pakainya jadi irama Banjari ya. Irama Banjari betul. Banjari. Kalau perbedaannya apa sih sebenarnya antara musik hadroh ataupun dengan musik-musik yang lainnya, misalkan jazz, band atau kalau ya sebenarnya ada, kalau musik kan itu sama sih, maksudnya iramanya seperti itu, cuman mungkin ritmenya, terus mungkin ya secara rumus kan berbeda, otomatis beda alat, beda rumus, terus sebenarnya sama sih, cuman karena mungkin alatnya beda, terus rumusnya beda, sebenarnya niatnya menyampaikannya sama, jadi membawa kita untuk bisa lebih suka dengan apa arti yang ada disampaikan di dalam musik hadroh itu, baik qasidahnya, baik pukulannya, itu kan rasanya kita bisa tersampaikan lewat musik ini. Jadi mungkin sebenarnya kalau perbedaan dengan musik-musik yang lain ya kayaknya sama, cuman medianya alatnya berbeda, mungkin rumusnya berbeda, iramanya berbeda gitu ya. Dan mungkin karena hadroh itu lebih cenderung banyaknya di bahasa timur Arab, jadi mungkin ya perbedaannya di bahasa, terus beda di mungkin lingkupnya juga beda, karena kita hadroh akan cenderung di majelis gitu ya. Kalau musik-musik yang lain kan kadang buat hiburan, kita di acara-acara tempat-tempat yang ramai kayak gitu, yang istilahnya buat hiburan orang banyak. Kalau kita di hadroh kan meskipun juga termasuk dalam hiburan, tapi niat kita juga syiar muslim, syiar Islam, jadi ya membawa perbedaannya mungkin seperti itu. Jadi orang-orang lain musiknya pakai yang lain, irama-irama misal jazz, pop, itu mungkin ada hiburan, di hadroh mungkin ya terhibur sekaligus syiar juga ya, meskipun di pop, di jazz pun ada pembawaan lagu yang membawa kita untuk bisa mengajak dalam hal kebaikan, tapi lebih cenderung spesifikasinya di hadroh itu memang kita musik-musik di majelis gitu lah. Jadi kita bermusik juga membawa marwah, membawa rasa untuk bisa menyampaikan isi lagu, untuk bisa mengajak kita kebaikan, untuk lebih dekat kepada Allah dan lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Ya bedanya mungkin itu sih. Kalau dinamai dengan musik khas Islam itu ya, boleh juga ya? Boleh juga, karena memang ya notabene-nya memang berasalnya juga dari Islam juga, dan itu memang media kita orang-orang muslim untuk bisa mengajak mungkin yang belum tahu dengan Islam, mungkin dengan penyampaiannya di hadroh, mungkin ada yang dengan tidak hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, itu kan bisa mungkin orang-orang banyak lebih bisa mengenal baik muslim maupun non muslim juga gitu. Ya. Kalau Ustadz Luki di sini kan biasanya kalau di grup hadrohnya itu di vokal ya tentunya. Ya, saya di bagian vokal. Vokalan. Nah,
menarik juga nih ya teman-teman semuanya. Kalau mengenai olah vokal itu ada trik khususnya tidak ketika melantunkan? Seorang vokal pasti punya teknik masing-masing dan tentunya ya seorang vokal pada umumnya harus mengerti teknik, mengerti nada, mengerti itu. Cuman kalau di hadroh, vokal hadroh itu kalau saya kan juga basicnya kan dulu dari Qori ya, jadi sedikit mengerti dengan makomat seperti mungkin ini di irama di ilmu Qori ini kan semua orang bisa tahu seperti makomat bayati, hijaz, ros, jiharkah dan lain-lain. Mungkin yang saya kepengen sharing nih buat teman-teman para vokal-vokalis hadroh terutama ini bisa lebih mengerti di makomat nada seperti bayati, hijaz, ros, jiharkah, nahwan, sikah dan lain-lain. Itu insya Allah kalau udah bisa mengerti itu karena itu juga merupakan salah satu dasar untuk bisa mengolah lagu, mengolah irama. Itu juga ya tidak wajib sih sebenarnya. Cuman kalau kita tahu itu lebih baik insya Allah. Tidak wajib, cuman kalau kita tahu itu lebih baik. Nah ini mungkin buat para vokal, teman-teman semuanya yang ada di luar yang belum tahu mungkin bisa belajar di tilawah, karena di tilawah ada tentunya dengan belajar makomat nada seperti tadi jiharkah, bayat, hijaz dan lain, insya Allah lebih mudah karena kita membawakan lagu di hadroh itu biasanya kadang kita disambung-sambung juga mas, kadang nggak cuma satu lagu, kadang kadang beberapa lagu kita sambung medley lah kalau di dunia musik itu medley. Cuman kan kalau di irama hadroh, irama tilawah itu kalau kita vokalnya mengerti makomat nada bisa membawakan beberapa lagu namun satu makomat nada, jadi bisa mengerti gitulah. Mungkin ini di dunia vokal mungkin saya sedikit sharing, kita belajar bareng-bareng. Insya Allah kalau mengerti ini insya Allah kita bisa menguasai lah. Untuk olah vokal, teknik-teknik mungkin seperti vokal seperti biasa kayak seperti nyanyi pop, nyanyi jazz mungkin, cuman ada perbedaan sedikit saja mungkin. Ya itu sih perbedaannya di itu makomat Arab itu. Jadi beruntungnya ketika justru yang dari Qori ataupun tilawah beralih kepada vokal gitu. Insya Allah lebih gampang, gitu. lebih beruntung. Karena dasar pondasinya udah ngerti gitu. Cuman ya enggak. Kalau banyak juga sih yang autodidak istilahnya bakat ilmiah ya bisa juga. Tapi kalau kita mengerti kan enak gitu loh. Jadi karena ada juga contohnya kayak ya meskipun beliau ini salah satu guru saya Ustadz Nizar itu juga mungkin basicnya bukan tilawah tapi beliau membawakan munsyid itu maestro itu sangat luar biasa. Jadi sebenarnya tidak patokan di makomat nada itu juga, cuman kemampuan pribadi masing-masing memang ada kelebihan masing-masing, termasuk beliau memang luar biasa, talentnya luar biasa, materinya luar biasa, memang ya maestro lah pokoknya Ustadz Nizar. Saya salah satu guru saya juga itu contohnya lah. Jadi Ustadz Luki ini kita undang di sini juga sibuk sekali ya. Pandemi ini kayaknya malah justru kentayangan ya. Enggak sih, cuman kan karena mungkin ini di pandemi ini kan Azhar memang sering jadwalnya banyak yang ke-cancel ya karena masalah perizinan. Kita memaklumi, kita juga ikut peraturan pemerintah yang juga kita sebagai warga taat harus mengikuti anjuran pemerintah. Jadi memang pandemi ini memang banyak jadwal yang memang tidak bisa dilaksanakan, tapi kayaknya vokal-vokalnya ikut kendayangan sendiri-sendiri. Seperti saya memang iya sih kebetulan pandemi ini. Jadi mungkin untuk ketemu memang ya kadang tidak di rumah. Alhamdulillah, tapi saya juga senang banget ya bisa diundang Bang Isule di JSN ini. Luar biasa. Kapan lagi masuk di podcast itu udah begitu lama juga. Sudah begitu lama sebelum, tapi alhamdulillah dipertemukan pada ini. Betul. Oke. Itu aja ya Ustaz ya. Oke, siap. Ketemu lagi insyaallah. Kita ketemu lagi nanti di segmen-segmen selanjutnya. Oke, masih banyak yang perlu diulik ya. Kita masih menarik tadi mengenai betul sekali. Khususnya ya nanti perkembangan yang ada di Pekalongan. Betul sekali ya. Masih banyak sekali. Oke. Untuk pada malam hari ini kita cukupkan dan terima kasih kepada Ustadz Luki yang sami-sami Bang Yusuf. Ya. Tentunya musik ini
apalagi hadroh gitu kan. Ya, betul. Mengenai khas Islam itu Islam. bisa sebagai sarana dakwah juga. Sarana dakwah kita. Sarana dakwah untuk kita semua, Yes. apalagi bagi generasi milenial Milenial gitu kan. sekarang ini anak muda nih, tertarik sekali. Oke, itu saja. Saya admin CSN Muhammad Izul Haq mundur diri. Saya Lengga Ditya, perwakilan dari Majelis Taklim Az-Zahir. Oke, terima kasih ya Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ayo sahabat-sahabatku, dengan CSN Mobile kita bersama-sama meraih berkah.